Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid kembali menunjukkan mental juara mereka di ajang Copa del Rey 2025 dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad di leg pertama semifinal. Mereka datang ke Anoeta dengan kondisi pincang akibat absennya beberapa pemain kunci. Los Blancos tetap mampu tampil solid dan efektif. Real Sociedad yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri sebenarnya lebih banyak menguasai bola dan menciptakan peluang. Tapi kokohnya pertahanan Madrid serta performa gemilang kiper Andre Lunin membuat mereka gagal mencetak gol. Kemenangan ini terasa semakin istimewa karena Real Madrid bermain tanpa beberapa pemain penting termasuk Kylian Mbappe yang terpaksa absen. Meski begitu, tim asuhan Carlo Ancelotti justru mampu membungkam publik Anoeta dengan permainan disiplin dan serangan balik yang mematikan. Endrick yang dipercaya mengisi lini depan membuktikan diri sebagai salah satu talenta muda terbaik dengan penyelesaian akhir yang tenang dan akurat. Lantas bagaimana bisa Real Madrid datang dengan skuad yang pincang? Mengapa harus Endrick yang diandalkan? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Real Madrid telah lama dikenal sebagai klub yang mampu mengidentifikasi dan mengembangkan talenta muda berbakat, sebanding dengan rival mereka Barcelona. Salah satu bintang muda yang mencuri perhatian saat ini adalah Endrick Felipe Moreira de Sousa, penyerang asal Brasil yang lahir pada 21 Juli 2006 di Taguatinga, Distrik Federal. Sejak usia dini, Endrick telah menunjukkan bakat luar biasa dalam sepak bola, yang kemudian membawanya ke panggung Eropa bersama Los Blancos. Perjalanan karir Endrick dimulai saat ia bergabung dengan Akademi Palmeiras pada usia 11 tahun. Selama 5 tahun di akademi tersebut, ia sukses cetakkan 165 gol dan 169 pertandingan, yang akhirnya mengundang perhatian banyak klub besar di Eropa. Pada Oktober 2022, di usia 16 tahun, Endrick melakukan debut profesionalnya bersama tim utama Palmeiras dan segera mencatatkan namanya sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah klub itu. Performa gemilangnya membuat Real Madrid bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Dan pada Desember 2022, kesepakatan transfer pun tercapai. Meski Endrick baru resmi bergabung pada Juli 2024 setelah usianya mencapai 18 tahun, Real Madrid nyatanya tidak keberatan. Setelah transfer diselesaikan, Endrick pun resmi jadi bagian dari Los Blancos. Sayangnya, meski selalu tampil epik sebagai pemain cadangan, pelatih Carlo Ancelotti sampai sekarang tampaknya masih ragu untuk memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk menjadi starter. Hal ini semakin terlihat setelah Endrick diturunkan sebagai starter dalam pertandingan fase Liga Champions melawan Lille pada Oktober 2024. Dalam laga tersebut, Real Madrid mengalami kekalahan 0-1 dan Endrick mengakui bahwa ia menghadapi kesulitan. Kekalahan dari Lille menjadi pukulan keras bagi Endrick yang masih berusaha menemukan ritme permainannya di Eropa. Sebagai pemain muda, tentu ia belum sepenuhnya matang untuk menghadapi tekanan yang terlalu besar. Belajar dari pengalaman ini, Ancelotti semakin berhati-hati dalam memberikan kesempatan bermain. Setelah laga tersebut, Endrick mulai semakin jarang diturunkan dalam pertandingan penting, di mana Ancelotti lebih memilih pemain yang lebih berpengalaman. Di musim 2024-2025, tidak bisa dipungkiri lagi, Real Madrid telah beberapa kali dihantam badai cedera. Awalnya, lini pertahanan Los Blancos terguncang dengan absennya Dani Carvajal dan Eder Militao yang terkena cedera serius. Carvajal misalnya mengalami cedera ligamen anterior ACL pada 5 Oktober 2024 dalam pertandingan melawan Villarreal yang memaksanya absen sepanjang sisa musim dengan perkiraan pemulihan 8 hingga 10 bulan.
Tak sampai di mereka berdua saja, badai cedera bahkan memakan pemain bertahan Madrid lain seperti David Alaba yang akhirnya menggunduli pertahanan Madrid saat melawan City. Meski masalah lini pertahanan kini sudah tidak begitu parah, tapi dilema masih terus ada. Menjelang laga penting melawan Real Sociedad di semifinal Copa del Rey, Real Madrid harus kembali kehilangan Thibaut Courtois dan Federico Valverde. Courtois diketahui absen karena mengalami ketegangan ringan pada rotula yang membuatnya absen untuk sementara waktu. Valverde di sisi lain mengalami masalah otot paha yang juga membuatnya gagal tampil. Tak sampai di situ saja, Kylian Mbappe juga ternyata ikut absen di laga penting itu. Berbeda dengan dua pemain lainnya, striker yang sempat dijuluki Donatello ini absen sebab dirinya baru saja menjalani operasi pencabutan gigi. Absennya para pemain bintang ini terutama Kylian Mbappe menjadi kesempatan tersendiri bagi Endrick untuk kembali unjuk prestasi. Endrick yang sebelumnya lebih sering menjadi pemain cadangan, mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar untuk tampil sebagai starter. Meskipun menit bermainnya terbatas, statistik sebenarnya menunjukkan kontribusi yang cukup positif. Dalam 24 penampilan di semua kompetisi musim ini, Endrick berhasil mencetak 5 gol dan 1 assist. Namun setelah kekalahan Real Madrid dari Lille di fase grup Liga Champions, di mana Endrick tampil sebagai starter, kepercayaan Ancelotti terhadapnya tampak menurun, dan ia lebih jarang diturunkan. Pertandingan melawan Real Sociedad menjadi momentum krusial bagi Endrick untuk membuktikan kualitasnya. Dengan absennya Mbappe dan beberapa pemain kunci lainnya, Endrick memiliki kesempatan emas untuk mengisi kekosongan di lini serang dan mengembalikan kepercayaan pelatih serta penggemar. Menghadapi krisis pemain yang kembali melanda, Carlo Ancelotti akhirnya mengabulkan permohonan Madridista. Alih-alih memainkan Rodrigo sebagai starter, pelatih berusia 65 tahun itu mengambil keputusan berani dengan menunjuk Endrick untuk berduet dengan Vinicius Junior di lini serang. Ancelotti percaya bahwa inilah momen yang tepat untuk memberikan kesempatan bagi sang wonderkid. Dengan absennya Mbappe, Madrid butuh sosok yang bisa menghadirkan kejutan di lini depan, dan Endrick bisa menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Kepercayaan yang diberikan Ancelotti pun pada akhirnya terbayar manis. Endrick mencetak gol semata wayang di menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan matang dari Vinicius. Gol ini tidak hanya membawa Real Madrid unggul atas Real Sociedad, tetapi juga membungkam keraguan terhadap kemampuan pemain muda asal Brasil tersebut. Meski Sociedad beberapa kali mencoba membalas, pertahanan solid Madrid mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan kemenangan ini, Los Blancos semakin dekat dengan partai final Copa del Rey, di mana mereka berpotensi menghadapi rival abadi mereka dalam El Clasico atau bahkan Derby Madrid jika Atletico yang berhasil maju. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Endrick dalam laga ini, para penggemar Real Madrid kini bisa bernapas lega. Jika sebelumnya ada kekhawatiran tentang siapa yang bisa menggantikan Mbappe saat absen, kini jawabannya semakin jelas. Endrick tidak hanya membuktikan dirinya sebagai pemain yang bisa diandalkan, tetapi juga menunjukkan bahwa Madrid memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Keberaniannya dalam duel 1 lawan 1, kecepatan, serta ketajaman di depan gawang menjadi aset berharga bagi Los Blancos untuk sisa musim ini. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Real Madrid tetap kuat, meski harus bermain dengan lapis kedua. Dengan absennya beberapa pemain kunci, mereka masih mampu tampil dominan, berkat strategi matang Ancelotti dan kemampuan para pemain muda yang mulai bersinar. Endrick ini telah menjawab tantangan yang diberikan kepadanya, dan jika ia terus berkembang seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Real Madrid. Usai mencetak kemenangan atas Real Sociedad, peluang Endrick untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di Real Madrid pun semakin terbuka. Keputusan Carlo Ancelotti untuk memainkannya sejak awal terbukti tepat, dan performanya di lapangan memberikan alasan kuat bagi sang pelatih untuk lebih sering mengandalkannya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan absennya Mbappe yang belum sepenuhnya pulih dan kondisi tim yang kerap dihantam cedera, Endrick bisa menjadi opsi utama dalam rotasi lini depan Los Blancos. Ancelotti sendiri sebenarnya sudah lama mengagumi bakat muda asal Brasil ini.
Dalam beberapa wawancara, pelatih berusia 65 tahun itu mengungkapkan bahwa Endrick adalah pemain yang mampu berpikir out of the box dan memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dari situasi sulit. Menurutnya, dengan kemampuan ini, Endrick bisa menjadi striker hebat di masa depan. Kepercayaan Ancelotti ini menunjukkan bahwa meskipun Endrick belum mendapatkan banyak menit bermain, ia tetap dianggap sebagai bagian penting dalam rencana jangka panjang klub. Namun di balik optimisme ini, muncul juga rumor yang menyebut bahwa Endrick bisa saja meninggalkan Real Madrid. Minimnya menit bermain sejak kedatangannya membuat beberapa pihak berspekulasi bahwa ia mungkin mencari peluang di tempat lain, terutama jika situasi ini tidak berubah dalam waktu dekat. Beberapa klub besar Eropa dikabarkan tertarik untuk memanfaatkan situasi ini dan siap memberikan jaminan bermain lebih banyak jika Endrick memutuskan untuk hengkang. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Endrick yang sukses jadi pahlawan Real Madrid. Dengan kemenangan ini, Los Blancos kini semakin dekat dengan final. Tak hanya itu, kedalaman skuad Madrid juga semakin meningkat. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apakah Madrid akan menang di leg kedua nanti? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.